Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majikyo sarang dasi manamnida. Jangan lupa 좋아, 구독, 남합시다. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat hak sengdel yang ada di rumah karena COVID, jadi kita lama banget udah nggak belajar apalagi bahas soal ya. Oke, pada video kali ini saya ya masih dengan Mas Maji. Kita akan bahas soal cerita pendek ya, sekedar buat mengingatkan kosakata yang mungkin kalian udah sedikit lupa ingat. Jadi biar kalian mulai panas lagi kosakatanya, apalagi sebentar lagi kita ujian. Jadi kalian harus terus, kalau bisa sih di rumah tuh belajar terus, jangan main HP, jangan main gamenya, jangan kebanyakan. Atau gara-gara puasa nggak belajar gitu, jadi malas gitu ya. Oke, langsung aja. Kita hari ini akan belajar soal cerita. Kita bahas satu soal cerita dan kalian harus simak baik-baik. Oke, jadi nanti kalau ada hal yang nggak ngerti atau nggak paham, kalian bisa tulis di komen ya. Kita bakal kerjain soal nomor soal nomor 22 ya. Soal nomor 22 yang ini. Yang mana? Yang ini ya. Yang ini coba kita baca dulu perintah soalnya adalah ya. 내용과 같은 것을 고르십시오. Silahkan pilih yang sama dengan isi. Oke, silahkan dari belakang pilih ya. Di sini ada gosel ya, 같은 ya, 같은 sama gosel. Nah, di sini ada en gosel. Di sini artinya partikel berubah predikat ya menjadi kata benda. Berarti kacen di sini udah berubah jadi kata benda. Nah, bisa dikeluar arti yang ya dari nen ini ya. Berarti silahkan pilih yang sama gua dengan neong isi. Silahkan pilih yang sama dengan isi. Oke, paham perintahnya, diingat-ingat, jangan sampai lengah. Sekarang kita baca soal ceritanya. Dari atas kita baca dulu biar enak ya. Soalnya yaitu 저는 형제가 없어서 늘 심심했습니다. 아버지께서 제 생일 선물로 작은 강아지 한 마리를 사주었습니다. 이 강아지는 하루 종일 좋아합니다. 나는 이 귀여운 동물 때문에 매우 즐겁습니다. 그런데 아직 강아지 이름이 없습니다. 예쁜 이름이 필요한데 좋은 생각이 있으면 알려주세요. Nah, oke ceritanya ya, sudah. Kita bahas per kalimat. Kalimat pertama ada 저는 형제가 없어서 늘 심심했습니다. Nah, di sini ada nol. Oke ya. Artinya nol itu apa? Selalu ya, sama dengan 항상. Oke, nol sama 항상 itu sama artinya selalu. 저는 ya, 저는 saya selalu bosan. Di sini ada oso. Oso itu punya arti oso, aso, heso. Di kata sambung punya arti karena. Oke ya. Karena op itu artinya tidak ada, atau kata lain artinya tidak punya atau tidak memiliki. Hyongje itu saudara, gak di sini sebagai partikel objek ya. Karena saya tidak punya saudara, jadi artinya saya selalu kesepian karena tidak punya saudara gitu ya. Lanjut ke kalimat berikutnya ada 아버지께서 제 생일 선물로 ya 작은 강아지 한 마리 사주었습니다. Nah, di sini 아버지께서 ayah ya
Ini yang jadi subjeknya itu ayah. Ke bawah ke sini predikatnya ya, memberi. Tapi di sininya memberi, di sini memberi, tapi di depannya ada sa. Berarti dia membeli ya. Dia memberi dan membeli, ya kan? Membeli dan memberikan apa? Han marire. Di sini jadi objek. Objeknya adalah han itu satu, marire itu ekor. Berarti satu ekor. Kangaji apa? Kangaji anak anjing, anak anjing. Nah, di sini punya sifat anak anjingnya apa? Yang caken. Nah, di sini ada en, kata sambung punya arti yang. Caknya itu adalah kecil. Berarti anak anjing yang kecil. Nah, di sini ada je sengil sonmuro. Je sengil sonmulo ya. Je sengil sonmulo. Nah, di sini ada ro di sini punya arti sebagai ya. Selain sebagai apa? Melalui ya, boleh ya. Lewat juga bisa. Ya. Nah, di sini kalau di sini kita artikan sebagai, kita pilih artinya sebagai. Di sini ada C sengil sonmul, artinya C saya, sengil itu ulang tahun, sonmul itu hadiah, sebagai hadiah ulang tahunku. Oke ya, kalimat kedua paham artinya. Jadi ayah ya kan memberi ya, ayah memberi atau membelikan satu ekor anak anjing yang kecil sebagai hadiah ulang tahun saya. Nah, di sini ada keso. Keso di sini itu sifatnya sama seperti partikel ga ya atau nen. Sama ya, bisa digunakan sebagai partikel subjek. Oke, lanjut. Di baris kedua, baris selanjutnya ada 이 강아지는 하루 종일 좋아놉니다. 이 강아지는 berarti di sini jadi subjek ya, jadi topiknya. Anak anjing ini, ya kan? Haru 종일 sepanjang hari. Oke, apa di belakangnya predikatnya nom. Nomida itu berasal dari kata nolda yang artinya bermain. Kenapa realnya hilang? Karena di sini ya, karena real itu biasanya sama penggunaannya kayak huruf vokal ya. Jadi nggak bisa pakai semida, tapi pakainya benida. Jadi realnya hilang gitu. Nomida. Wa di sini dengan atau bersama, ada jo saya. Jadi anak anjing ini sepanjang hari bermain dengan saya, atau anak anjing ini bermain dengan saya sepanjang hari gitu ya, biar gampang ngertinya. Lanjut di kalimat berikutnya ada nanen 이 귀여운 동물 때문에 매우 즐겁습니다. 나는 saya, ya kan? Nah, di sini subjeknya tetap saya, balik lagi ke belakang predikatnya apa? 즐겁습니다. Artinya merasa senang atau merasa bahagia. Tapi sebelum predikat itu ada kata sambung apa? Meu. Meu itu punya arti sangat. Meu aju mani ya. Itu saya sebutan ya, dedani ya. Yang dua laginya apa tuh? Lupa ya. Pokoknya yang 4 itu ya. 즐겁습니다. Meu itu sangat, 즐겁습니다 sangat senang. Saya sangat senang atau bahagia. Nah, di depannya ada temune. Temune itu sebagai kata sambung yang memiliki arti karena. Oke, temune, karena ya. Temune, terus 귀여운 동물 ya. Nah, 동물 itu binatang atau hewan. Di sini 귀여운 itu ya sebagai kata sifatnya, dan di sini ada an ya. An itu di sini punya arti yang. Jadi 귀여운 itu dasarnya dari kata 귀엽다 ya. 귀엽다 artinya imut. Nah, di sini ada an di bawah, itu punya arti yang. Nah, di sini ada i artinya ini.
Saya sangat senang atau bahagia karena hewan yang imut ini. Oke, bisa ya. Lanjut ke baris berikutnya. 그런데 아직 강아지 이름이 없습니다. Ya. Tetapi anak anjing ya kan belum punya nama gitu ya. Lanjut, 예쁜 이름이 필요한데. Balik lagi subjeknya itu nanen. Saya 필요한데. Nah, di sini ada 필요 itu dari kata dasar 필요하다 artinya 필요하다 artinya memerlukan atau membutuhkan ya. 이름이 ya nama, 예쁜 yang cantik. Saya ya membutuhkan nama yang cantik. Nah, di sini ada ende di sini sebagai pemotong kalimat ya. Artinya dia itu sebagai penjeda. Jadi ende atau nende itu selain punya arti tapi juga punya arti koma ya. Jadi di sini nende itu sebagai pemenggal aja, pemenggal kalimat. Koma ya. Saya membutuhkan nama yang cantik. 전 생각이 있으면 알려주세요. Nah, di sini ya. Tolong ya beritahu saya jika punya senggak. Senggak itu bisa punya arti pemikiran atau apa ya? Imajinasi, hayalan ya. Atau kalau yang di sini lebih tepatnya itu ide ya. Co itu bagus, n-nya itu yang. Berarti jika punya ide yang bagus ya. Tolong beritahu saya jika punya ide yang bagus. Oke, dari sini 예쁜 이름 필요한데 전 생각이 있으면 알려주세요. Ya. Saya membutuhkan nama yang cantik. Ya kan? Tolong beritahu saya jika punya ide yang bagus. Maksudnya ide itu nama ya, nama ide yang bagus. Nomor 1 sampai 4. Oh, kita nanti terjemahin yang ini juga. Awas, balik lagi ke soalnya. 내용과 같은 것을 고르십시오. Silakan pilih yang sama dengan isi. Nomor 1. 아버지는 동물을 이름이 주었습니다. Nah, di sini ada bentuk kalimatnya itu adalah kalimat lampau ya. 주었습니다. osmidanya artinya sudah. Ayah sudah ya memberi nama hewan. Ya. Ayahnya ngasih nama hewan. Salah ya, karena di atas itu dia cuma ngasih anak anjing aja. Nomor 2, 나는 형이 한 명 있습니다. 나는 saya 있습니다. Idda punya atau ada ya kan. Han satu myong orang ya. Saya punya satu orang 형이 kakak laki-laki. Oke ya. Kakak laki-laki yang memanggil adik laki-laki. Nomor 3, 나는 아버지께 강아지를 선물했습니다. Saya ya. Nah, di sini predikatnya ada sonmulhe. Berarti sonmulhada. Sonmul itu punya arti hadiah. Jadi kalau ditambah hada berarti artinya memberi hadiah gitu ya. Karena ada predikatnya itu melakukan. Jadi artinya memberi hadiah. Sonmulhe semida artinya di sini ada sang siat sebagai bentuk ciri kalimat lampau. Kita ambil artinya sudah. Saya sudah memberi hadiah anak anjing kepada ayah. Nah, di sini ada ke sama keso ya. Awas, ke sama keso. Ke itu punya arti kepada, tapi kalau keso ini tidak punya arti. Ini sebagai bentuk partikel saja, partikel subjek ya. Paham ya? Kalau ke di sini punya arti kepada. Jadi nomor 3, saya sudah memberi hadiah anak anjing kepada ayah. Nomor 3 juga salah. Nomor 4, 나는 강아지 때문에
심심하지 않고 즐겁습니다. Saya, ya, dari belakang predikatnya, merasa senang, ya, atau bahagia. Dan di sini ada jian. Jian ini sebagai bentuk akhiran negatif, ya. Artinya tidak. Saya bahagia dan tidak simsimha, bosan. Ya, saya bahagia dan tidak kesepian karena anak anjing. Nah, udah ya, jelas ya, berarti jawabannya nomor 4. Oke, buat kalian yang masih belum paham, kalian bisa tulis atau bisa tanya lewat komentar ya. Nanti saya akan balas. Oke, untuk video kali ini cukup sekian dan terima kasih. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.